Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Di video ini saya akan menjelaskan cara menentukan nilai sin alfa dikurangi beta jika diketahui tangen alfa sama dengan negatif 0,75 dan cos beta sama dengan 0,96 dengan alfa sudut tumpul dan beta sudut lancip. Nah, ini ya, diketahui tangen alfa dan cos betanya. Nah, untuk menjawab sebuah soal itu kita harus mengotak-atik ya. Yang kita otak-atik itu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini itu adalah tangen alfa dan cos beta ya. Kita otak-atik tangen alfa dan cos betanya itu ya. Kita oret-oret dulu ini yang pertama tangen alfa. Tangen alfa sama dengan negatif 0,75. Nah, kita tahu ini ya, bilangan desimal, kita ubah ke pecahan biar gampang. Ya, kalau kalian sudah mahir cara mengubah desimal ke pecahan, bisa langsung saja ini yaitu negatif berapa? Iya, 3/4. Kalau yang belum mahir, silakan seperti ini ya. Kita ubah dulu menjadi 75/100. Nah, baru ini kita sederhanakan. Masing-masing kan bisa dibagi 25 ya, sehingga ini menjadi negatif 3/4. Ini adalah tangen alfa. Ingat alfa tadi sudut tumpul ya, jangan lupa ini alfa sudut tumpul. Nah, kemudian tangen, kita tahu tangen itu definisinya apa? Tangen itu definisinya adalah rasio antara sisi depan dan sisi samping ya, depan dan samping. Nah, ini sudah diketahui depan samping. Berarti dalam suatu segitiga siku-siku kalau depan dan samping sudah diketahui, maka ini yang belum diketahui itu apa? Iya, miringnya. Ya. Jadi yang belum diketahui adalah miringnya, maka kita cari miringnya. Kalau mencari miring berarti tinggal akar depan kuadrat tambah samping kuadrat. Nah, kalau mencari depan berarti akar miring kuadrat kurangi samping kuadrat, dan kalau mau mencari samping berarti akar dari miring kuadrat dikurangi depan kuadrat ya. Bisa dipahami ya. Kalau bingung kalian nanti bisa menggambarkannya dalam segitiga siku-siku. Nah, ini langsung saja miringnya itu berarti akar dari depan kuadrat ditambah samping kuadrat, yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat yaitu 9, 4 kuadrat 16. 16 tambah 9 berapa? 25. Akar 25 itu berapa? Iya, 5. Nah, ini adalah miringnya. Kalau begitu, ini kita mencari sin alfanya berarti apa? Sin sama dengan depan bagi miring ya. Sin itu depan bagi miring. Nah, sama dengan depannya tadi adalah 3. Miringnya adalah 5. Kita abaikan dulu tanda negatif ini ya. Kita abaikan dulu tanda negatif, yaitu ini 3/5. Nah, ingat sin sudut tumpul. Berarti di kuadran berapa? Kuadran 2. Kalau di kuadran 2 sin bernilai positif. Jadi ini jangan ditambahi negatif. Nah, bisa dipahami ya sampai sini. Ini adalah nilai dari sin alfa. Nah, kemudian sekarang kita cari nilai dari cos alfa. Cos alfa. Cos adalah samping bagi miring ya, sami. Sampingnya kita tahu tadi 4 ya, 4. Ingat tanda negatifnya abaikan dulu. Miringnya adalah 5, 4/5. Cos tumpul berarti di kuadran 2. Ingat ya, all sin tan cos. Nah, kalau di kuadran 2 berarti yang positif adalah sin dan kebalikannya yaitu kosekan, sehingga cos bernilai iya, negatif. Nah, kita tambahin negatif di sini. Ini adalah nilai dari cos alfa. Nah, sekarang kita otak-atik yang diketahui kedua ini ya. Cos beta sama dengan 0,96. Kita tulis di sini. Cos beta sama dengan 0,96. Ingat, beta ini adalah sudut lancip ya. Kita tuliskan beta ini lancip. Nah, bagi kalian yang sudah mahir, sama seperti tadi, untuk mengubah desimal ke pecahan, kalau kalian sudah canggih, maka kalian mungkin bisa langsung menemukannya, yaitu berapa? 24/12.
25 ya. Jadi 0,96 ini sama dengan 24/25. Nah, tapi kalau kalian belum mahir, maka kalian melakukan cara manual seperti ini, yaitu 96 per berapa? 100 ya. Nah, ini kan bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 4 ya. Nah, ini kan bisa dibagi 4, ini juga bisa dibagi 4. Sehingga menjadi berapa? 24/25. Nah, kemudian ini kan cos ya. Kita tahu kalau cos itu samping dibagi miring. Nah, sehingga ini samping, ini miring. Ingat ya, ini hanya perbandingan terkecil ya. Jadi bukan bukan sisi sampingnya itu panjangnya selalu 24, miringnya 25, itu tidak. Ini hanya perbandingan ya. Bisa jadi seperti ini tadi, sisi sampingnya itu 96, sisi miringnya 100, bisa jadi seperti itu karena ini hanya perbandingan. Sama seperti tadi ini 3/4, ini juga sama, ini perbandingan, bukan berarti sisi depannya itu panjangnya 3, sisi sampingnya itu panjangnya 4, tidak. Ini hanya perbandingan, jadi untuk mempermudah kita dalam mencari ini perbandingan sisi yang lain. Seperti itu ya, bisa dipahami, jangan sampai salah paham gitu ya. Nanti biasanya kalau kalian itu salah paham, kalau diketahui tangannya itu 3/4, biasanya itu kalian sisi depannya itu 3, sisi sampingnya itu selalu 4. Nah, itu pemahaman yang salah seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke sini lagi. Ini samping miring. Nah, kalau segitiga siku-siku, samping miring itu sudah diketahui, maka yang belum diketahui itu apa? Iya, yang belum diketahui itu adalah sisi depan, ya. Nah, karena dalam segitiga siku-siku dan dalam trigonometri itu perbandingannya itu adalah sisi samping, miring, dan depan. Sehingga ketiga itu harus diketahui. Nah, kita cari sisi depannya. Ingat tadi kalau kita mau mencari depan berarti akar dari miring kuadrat dikurangi samping kuadrat ya. Yang ditambah itu hanya kalau mencari miring gitu ya. Nah, sehingga ini depannya adalah miringnya tadi 25. Jadi 25 kuadrat dikurangi sampingnya adalah 24. 24 kuadrat. Nah, kita tahu 25 kuadrat itu berapa? 6, 2, 5. Nah, 24 itu berapa? 5, 7, 6. Nah, ini ya. Kemudian ini dikurangi ini. Jelas berapa? Ini dikurangi ini. Yaitu 49. Di akar berarti jadi berapa? 7. Nah, ini adalah perbandingan sisi depannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari sin dan cosnya. Kenapa kok tadi yang dicari itu sin dan cos? Karena ini tujuannya kita mencari sin alfa dikurangi beta. Nah, rumus sin selisih dua sudut itu kan kita membutuhkan nilai sin dan cosnya. Nah, maka dari itu kita cari nilai sin beta. Ingat, sin itu adalah depan bagi miring ya, depan bagi miring. Nah, depannya tadi adalah ini 7, miringnya adalah ini 25. Nah, karena ini sudut lancip, berarti semuanya positif ya. Jadi biarkan apa adanya. Nah, jadi yang kita butuhkan untuk menentukan nilai dari sin alfa dikurangi beta ini sudah ada semua ya, yaitu ini tadi yang pertama, sin alfa, kemudian yang kedua ini cos alfa, kemudian ini cos beta, dan yang terakhir ini adalah sin beta. Nah, kalau begitu, maka kita bisa langsung menentukan nilai dari sin alfa dikurangi beta ya. Kita tuliskan di sini sin alfa dikurangi beta. Nah, kita tahu banget kalau sin alfa dikurangi beta ini adalah sin cos min cosin ya. Ingat kalau sin itu berarti nanti tanda penghubungnya sama dengan ini. Kalau selisih ya berarti dikurangi. Kalau jumlah ya berarti ditambah gitu ya. Nah, ini menjadi sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, kita ganti nilai-nilai ini dengan tadi yang sudah kita cari. Sin alfa yaitu 3/5. Cos beta ini ya 24/25. Kemudian dikurangi cos alfa. Cos alfa tadi adalah negatif 4/5. Negatif 4/5. Kemudian sin beta 7/25.
Ingat ya, ini kalau ada negatif-negatif seperti ini sebaiknya itu dikurung ya. Nah, biar nanti tidak lupa. Nah, kemudian kita hitung ini 3 kali 24 itu berapa? Jelas 72. Nah, min jadinya plus ya. Plus, ingat penyebutnya ini dituliskan 5 kali 25 yaitu 125. Nah, teliti ya kalau menghitung di sini. Kemudian ini 4 kali 7 yaitu berapa? 28. Per 5 kali 25 yaitu 125. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama ya. Jadi bisa kita jumlahkan langsung. 72 tambah 28 itu berapa? Jelas yaitu 100 per 125. Nah, ini kita bagi dengan 25 semua atau kita sederhanakan sehingga menjadi berapa? 4 per 5 ini ya. Nah, ini adalah nilai dari sin alfa dikurangi beta. Jadi kuncinya kalian itu harus paham benar apa yang diketahui sehingga nanti kalau ngotak-atik atau mengolahnya itu kalian itu mudah gitu ya. Nah, semoga video ini dapat dipahami dengan baik dan benar. Jika mengalami masalah, kendala, kesulitan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.